Matcha bir sudah dapat matchanya guys. Pro matcha yang sebenarnya bukan pro matcha. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan hari ini video yang amat sangat mengikuti tren kali ya, karena sekarang timeline gue tuh semuanya matcha. YouTube, TikTok, Instagram, semuanya termaca-maca gitu. Kadang-kadang bingung juga ya, kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba booming gitu. Jadi, berhubung lagi rame banget nih permacaan, dan gue juga posisinya di Jepang, di Tokyo, banyak banget toko-toko matcha yang viral gitu ya. Jadi kita mau cobain satu persatu, nggak semuanya sih, tapi beberapa toko-toko matcha paling viral yang ada di Tokyo. Terus ada perbedaan besar banget antara matcha yang disajikan di Jepang dan disajikan di luar negeri gitu loh guys. Jadi entah kenapa sekarang nih yang lagi tren banget cara minum matchanya dengan matcha latte gitu. Jadi dicampur dengan susu. Tapi kalau di Jepang sebenarnya minum matcha, kalau kita lagi ngobrol gitu ya sama orang Jepang dan kita bilang saya minum matcha gitu, orang Jepang tuh akan membayangkan kalian tuh minum matchanya dengan dicampurnya air aja. Air terus dimakan bareng sama sweets yang benar-benar manis banget, yang biasanya tuh ada di tea ceremony-nya orang Jepang. Nah tapi sekarang yang lagi trending di universal dan global ini adalah matcha latte deh kayaknya, feeling gue, ya nggak sih? Jadi mari yuk kita cobain beberapa toko-toko matcha paling viral yang ada di Tokyo. Oke, kita udah sampai ke Atelier Matcha. Jadi ini posisinya tuh di Ginza sebenarnya, tapi agak pinggiran Ginza gitu guys. Jadi tuh tokonya yang itu. Terus ini sekelilingnya kayak perkantoran gitu loh. Bukan yang Ginza bagian utamanya gitu, bukan Ginza bagian shopping. Wah, ternyata mereka bukan cuma jual minuman matcha sih, ada brunch juga. Ini ochazuke enak banget loh guys. Kalian harus cobain ochazuke kalau lagi di Jepang. Sebelah sini baru menu utamanya kayaknya. Minuman, ada es krim. Tapi karena hari ini temanya adalah matcha latte ya. Jadi kita mari cobain yang matcha latte. Ada matcha shot juga. Unik banget. Konnichiwa. Matcha latte no hitotsu kudasai. Jadi segini satu gelasnya, susu di bagian bawah dan matcha di bagian atas, ada foamnya sedikit. Oke, mari kita aduk. Warnanya hijau agak terang, meskipun belum diaduk susu tadi, tapi warna hijaunya tuh hijau agak terang. Oke, mari kita coba. Meskipun ini yang normal, maksudnya yang ada gulanya, tapi nggak semanis itu sih ternyata. Udah selesai, yuk kita cobain yang tempat lain lagi. Oke, jadi kita udah di toko matcha entah yang keberapa. Namanya adalah Ippuku Matcha. Ini posisinya ada di Nihonbashi. Dan dia tuh menunya unik banget ya guys. Selain ada matcha latte dan matcha shots, terus dessert matcha yang udah biasa lah ya, dia ada matcha beer. Oh my god. Matcha beer, tencha gin and tonic, matcha plum wine. Oh my god. Itu pertama kalinya sih gue lihat menu matcha seperti ini. Anyways, gue nggak akan beli yang bir, yang alkohol gitu, soalnya gue nggak minum alkohol. Jadi mari kita beli yang biasa aja. Konnichiwa. Matcha latte hitotsu kudasai. Oke, kita inspeksi dulu ala-ala pro matcha yang sebenarnya bukan pro matcha. Ini warnanya kelihatan bright ya. Katanya kan kalau matcha yang low grade gitu kan warnanya agak lebih dull gitu loh, lebih kusam gitu. Tapi ini warnanya cukup bright, nggak terlalu foamy ya, nggak ada foamnya di atas. Mari kita coba. Tadi gue pesan yang tidak pakai gula. Enak-enak. Tapi rasanya tuh kayak lebih rich yang matcha Atelier. Ini juga enak, fresh banget rasanya. Tapi nggak terlalu deep gitu loh. Dan deepnya ini gue nggak tahu asalnya tuh dari susu atau dari matchanya. Itu susahnya kalau menilainya matcha latte ya. Terus ternyata banyak yang bilang matcha tuh kayak rumput gitu. Banyak orang bilang matcha rasanya kayak rumput, jadi nggak bisa minum gitu kan. Personally, gue tuh kayak di Jepang nggak pernah merasakan matcha yang rasanya tuh kayak rumput gitu. Terus gue selalu mikir kayak kenapa ya. Dan ternyata banyak matcha yang dijual di luar negeri gitu, di luar Jepang. Itu grade-nya lebih low gitu. Dan kalau grade-nya lebih low,
rasa rumputnya tuh jadi lebih terasa gitu. Cindy bilang lebih nggak bisa kalau nggak pakai gula. Mind you, aku tuh nggak suka manis orangnya, jadi ini pas. Mungkin kalau misalnya kalian lebih suka manis gitu ya, lebih baik pakai gula. Sudah sampai ke tempat berikutnya, namanya adalah Bonggeng. Tempatnya tuh kecil banget di Ginza. Bener-bener kalau kalian nggak teliti ini bakal kelewatan sih. Terus sebenarnya Bonggeng ini tuh yang terkenal adalah kopinya guys, bukan cafe latte-nya. Salah, bukan matchanya. Udah dapet, tapi kalau dia punya nih udah dicampur guys. Jadi biasanya kan kalau tempat-tempat lain tuh susu sama matchanya tuh nggak kecampur kan, tapi kalau ini tuh udah kecampur. Terus warnanya bright banget, jadi feeling gua kayaknya dia susunya tuh banyak banget deh. Atau mungkin kadar matchanya lebih dikit, gak tahu juga. Tapi warnanya tuh kayak nggak se-vibrant toko-toko lain. Oke, terus foamnya masih ada, jadi harusnya agak lebih creamy sih. Ini manis. Gue lupa cerita, si Bonggeng ini nih, yang cabang Ginza, dia tuh cuma sediain matcha latte yang manis guys. Jadi dia udah campur pemanisnya sama matchanya gitu kan, jadi nggak bisa pesen yang tidak manis. Nah, kenapa dia bikin kayak gitu? Karena dia tuh punya menu matcha espresso. Jadi matcha ini ditambah espresso shot 1 dan dikasih gula supaya pas gitu, katanya rasanya biar balance. Jadi dia nggak ada pilihan matcha yang tidak manis. Nah, kalau misalnya mau matcha yang nggak manis, harus ke cabang satunya lagi di Nihonbashi katanya, dan kita nggak tahu kalau ternyata ada cabang di sebelah sana. Jujur, buat gue ini kemanisan. Rasa matchanya sih berasa, cuma agak ketutup sama rasa manisnya. Cuma ya guys, kekurangan dari si Bonggeng ini adalah dia tuh ngantrinya panjang banget. Tokonya di sebelah sana, antriannya di sebelah sana, dan itu tuh bener-bener panjang banget antriannya. Jadi kalau kalian mau minum matcha secara satset, jangan kesini deh. Stay tune, karena kita akan cobain matcha lainnya lagi. Hai guys, another day, another matcha. Kita udah sampai di tempat matcha berikutnya, namanya Hatoya. Dan ini lokasinya ada di Asakusa. Kita datang pas di jam makan siang jam 12 persis, jadi kayaknya nggak begitu ngantri ya. Tokonya yang ini, kayaknya sih kalau misalnya nggak kalau bukan jam makan siang kayak sore gitu, kayaknya lebih rame deh. Oke, jadi langsung aja mari kita coba. Thank you. Sudah dapat matchanya guys, dan ini tuh tokonya gimana ya, bagus deh. Soalnya beda sama toko-toko lain yang ya udah dikasih aja yang udah jadi gitu. Kalau di sini tuh kita bisa lihat langsung pembuatannya, terus dia juga sampai nanya gitu, kalian udah ready belum nih, aku tuang ya matchanya gitu-gitu. Jadi kalau untuk Instagram, posting-posting media sosial, Hatoya oke banget sih. Tapi nggak tahu ya rasanya, kita coba dulu. Dia bisa pilih, bisa manis, bisa enggak. Gue pilihnya yang nggak dikasih sugar sama sekali, jadi ini tidak manis ya sama sekali. Tapi kalau misalnya diminum terus dirasa pahit, kita boleh tambahin gula katanya. Jadi nggak ditambah uang lagi. Terus ini lihat deh guys, foamnya. Foamnya banyak banget sih. Terus foamnya tuh yang fine gitu loh, bukan foam yang kasar. Jadi harusnya ini pakai bubuk matcha yang bagus sih. Terus warnanya juga vibrant banget. Nih kita aduk ya. Oke, mari kita minum. Enak. Ini kalau ditambah gula sih jadi ini ya, pas banget gitu loh untuk matcha latte. Cuma karena pengen ngerasain rasa matchanya kan, jadi aku nggak tambahin gula nih. Cuma ini kalau ditambahin pemanis sedikit aja, ini perfect banget sih. Rasanya tuh rich banget, creamy banget. Apa ya? Disebutnya umami sih, cuma bingung ya jelasin umami itu gimana. Gurih deh pokoknya. Warnanya juga cantik, tokonya juga instagramable, staff-staffnya baik-baik. Ini perfect banget sih, sangat recommended. Oke, nanti di akhir video gue akan bikin semua reviewnya, gue inget-inget lagi rasanya, ditambah konsep tokonya dan lain-lain, kita bandingin satu persatu dan kita akan keluarkan juara satunya siapa ya. Matcha selanjutnya dari Suzukien, dan mohon maaf banget guys, footage-nya hilang, kayak
tiba-tiba hilang entah kemana. Jadi ini adalah footage dari HP. Mohon maaf banget bentuk videonya vertikal ya. Nah, matcha Suzukian ini tuh sebenarnya terkenal banget ya guys di Jepang. Jadi orang lokalnya tuh banyak banget yang datang ke tempat ini. Lokasinya ada di Asakusa dan dia tuh lebih terkenal es krimnya sebenarnya. Jadi es krim matchanya itu ada dari level 1 sampai 7, 7 yang paling pekat dan 1 yang paling gak pekat. Sebenarnya di sini gue rada bingung sih siapa yang pertama kali viralin, karena memang di sini ada menu matcha latte tapi bukan matcha latte biasa tapi warabi matcha latte. Jadi di dalam matcha latte-nya itu udah ada mochinya guys, dan kalau kita minum tanpa mochinya itu malah jatuhnya rugi karena kita udah bayar beserta dengan mochinya. Dari semua matcha latte yang gue minum kali ini satu-satunya yang ada rasa bitternya di belakang di akhir-akhir gitu, dan jujur ini enak sih. Oke guys, gue udah balik ke rumah dan udah gue renungi kira-kira mana aja yang paling enak, mana aja yang tempatnya paling bagus dan lain-lain. Dan ini dia rankingnya mulai dari yang paling bawah yaitu ranking 5 sampai nanti ke ranking 1 ya guys. Terus ini gue penilaiannya berdasarkan lidah gue pribadi gitu loh. Jadi bukan berarti yang nomor 1 nih udah pasti yang paling enak bagi kalian semua, belum tentu. Karena tergantung selera masing-masing dan jujur aja gue tuh orangnya nggak begitu suka manis. Gue sukanya malah yang rada pahit. Jadi kalau misalnya kalian suka yang pahit, kalau misalnya kalian suka yang manis, pasti kita nggak satu selera, oke? Di ranking nomor 5 ada Bonggeng di Ginza. Notes gue adalah all dame. All dame itu artinya adalah semuanya tidak baik gitu. Ranking 4 ada Suzukian. Ini yang paling murah sebenarnya dari semuanya, yaitu 550 yen. Di sana tuh menu utamanya es krim sebenarnya, bukan matcha latte. Jadi gue nggak tahu sih siapa nih pertama kali yang bikin matcha latte Suzukian viral. Tapi menurut gue kalau misalnya ke Suzukian mendingan makan es krim matchanya aja yang level 7. Jangan minum matcha latte-nya. Yang selanjutnya ranking 3, dan sebenarnya ranking 3 dan ranking 2 tuh kayak selevel gitu loh guys. Gue nggak bisa milih yang mana yang lebih baik karena bener-bener sama persis. Kuku matcha jadi ranking 3 karena dia lebih murah. Dia harganya 690 yen. Ranking 2-nya tuh Atelier Matcha, yang which is sebenarnya agak mahal tapi oke banget karena dia matchanya tuh cukup banyak. Terus dari segi lokasinya dia tuh di Ginza. Bener-bener kalau misalnya kita lagi shopping-shopping di Ginza terus kayak pengen minum matcha, kita bisa mampir ke sini gitu loh. Kalau dibandingin dengan ranking 1 kita yaitu si Hatoya dari Asakusa, menurut gua Hatoya ini lebih unggul, dan Hatoya tuh menjadi toko matcha favorit gue dari semua yang pernah gue cobain sampai sekarang. Bukan 5 ini doang, tapi semua toko yang pernah gue cobain sampai sekarang. Karena pertama, gue suka banget sistem servisnya mereka. Pertama kita bayar, terus kita bisa melihat langsung proses pembuatannya. Terus dari segi rasa juga dia fresh banget. Dan di sekitar situ tuh ada Sumida Park gitu. Jadi kalau kalian dari tokonya agak melipir sedikit ke arah sungai, itu ada tempat-tempat duduk, taman-taman, nyaman banget untuk minum-minum matcha. Jadi meskipun di dalam tokonya nggak bisa minum matcha langsung gitu karena nggak ada tempat duduk, tapi di sekitar situ ada park yang beneran itu nyaman banget. Jadi gue tuh kayak panas-panas minum matcha dingin-dingin di tengah-tengah park, sejuk-sejuk karena banyak pohon. Itu nyaman banget. Maka dari itu Hatoya gue nobatkan sebagai juara 1 toko matcha dari 5 matcha yang udah gue kunjungi kemarin. Oke, jadi sekian video tentang matcha. Semoga kalian yang mau datang ke Jepang dan kalian pecinta matcha juga bisa memakai video ini sebagai referensi gitu ya. Dan selamat menjelajahi permacaan di Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Bye!